lebih berhak agar kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW puasa hari Senin. Ketika ditanya kenapa puasa hari Senin, beliau mengatakan hari Senin adalah hari kelahiranku. Di situ Nabi Muhammad mengingat kelahirannya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW pun menceritakan kelahiran Nabi Muhammad. Berarti pada masa itu mereka menyebut-nyebut tentang sejarah Nabi Muhammad. Kalau bukan mereka yang membicarakan sejarahnya Nabi Muhammad dari lahirnya sampai wafatnya, kita nggak akan kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Karena kita mengenal Nabi Muhammad dari mereka para sahabat kepada tabi'in, tabi'in terus sampai kepada kita. Sehingga mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW nggak perlu mereka dikumpulkan semacam ini mengadakan ihtifal maulid Nabi Muhammad SAW. Nggak perlu, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan dalam kehidupan, ketika dia sadar dalam keadaan tidur pun mereka ingat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Bilal begitu bangun dari tidur meneteskan air mata dan menangis, baru saja Nabi Muhammad datang dalam mimpiku. Mahadal jafa ya Bilal, kenapa engkau Bilal jauh dari aku ya Bilal? Karena Bilal ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau gak tahan, gak kuat, sehingga perlu menjauh supaya tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Tetapi ketika beliau Bilal bin Rabah tertidur, didatangi mimpi Nabi Muhammad SAW. Karena hati mereka, para sahabat Nabi, selalu ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada zaman Nabi gak perlu mengadakan acara ihtifal. Demikian juga zaman tabi'in gak perlu mengadakan ihtifal, karena mereka kalau menyebut Nabi Muhammad langsung histeris. Jika disebutkan qala Rasulullah SAW, mereka pada salawat semuanya. Saya ulangi ya, mereka pada selawat semuanya. Majelisnya Imam Hasan Basri, kalau disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Pak, saya ulangi lagi, majelisnya Imam Hasan Basri, kalau disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih teriakannya saja. Kalau majelis Imam Hasan Basri disebut wala Rasulullah, geblak pingsan. Bahkan keluar dari majelis itu ada yang pingsan, ada yang meninggal, gak kuat. Sehingga sekali lagi sahabat gak perlu ada ihtifal, tabi'in gak perlu ada ihtifal, karena hati mereka penuh rindu kepada Nabi Muhammad. Tapi sampai abad keempat baru ada ihtifal maulidin Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Zaman sudah berubah. Kenapa? Rasulullah SAW sudah menyebutkan khairul qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik masaku. Langsung dapat didikan dari Nabi. Langsung mereka pada memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Mereka makan bersama Nabi, mereka berjalan dengan Nabi, mereka sholat bersama Nabi, mereka melihat Nabi beribadah langsung, mereka melihat Nabi melakukan apa, langsung mereka melakukan sesuatu. Sampai kalau Nabi melarang, baru melarang. Itulah keadaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak perlu mereka mengadakan ihtifal, karena mereka hatinya sudah ihtifal, bukan tahunan, bahkan bukan bulan, bahkan bukan mingguan, bahkan bukan harian. Tiap waktu selalu ihtifal merayakan Nabi Muhammad SAW. Demikian tabi'in dan tabi'in. Baru masa setelahnya Nabi sudah mengingatkan sebaik masa-masaku. Kemudian masa setelahnya, artinya umat ini semakin lambat laut, lama-lama mereka mulai kurang cintanya,
tidak seperti cintanya mereka seperti para sahabat Nabi Muhammad, tidak seperti zaman tabi'in dan tabi'in, sehingga ada ulama kemudian beristihad menggagas suatu gagasan. Inilah acara ihtifal, dan ulama semuanya menyepakati bolehnya mengadakan ihtifal. Bahkan sebagai mereka menganjurkan agar kita mengadakan ihtifal. Kalau mereka ihtifal merayakan dengan suatu perayaan, maka Nabi Muhammad SAW lebih berhak mereka adakan ihtifal, perayaan membesarkan Nabi Muhammad SAW. Bukan malah dikatain kalau itu baik, ya tentunya zaman Nabi pasti ada ihtifal. Kalau itu baik, zaman salaf pasti ada. Ini berarti nggak paham, betul? Nggak paham. Ini ulama lagi mengatasi problem ketika umat ini sudah mulai kendor. Terbukti ketika zaman Palestina dikuasai sama Israel. Ini sekarang keadaan Palestina dalam keadaan gawat. Kita doakan mudah Allah Ta'ala melindungi mereka. Amin. Salahuddin Al-Ayyubi sadar kalau ini semua Pak umat ini bisa kuat, yaitu kenalkan mereka Nabi Muhammad, kenalkan akhlaknya Nabi Muhammad, kenalkan ajaran Nabi Muhammad, kenalkan sirahnya Nabi Muhammad, pasti akan bangkit dan pasti ada ghirah dan pasti mereka akan berjuang membela dan memuliakan kalimat dan Allah kemudian berikan kemenangan Salahuddin Ayyubi, yaitu Nabi beliau menggerakkan para pemuda dikenalkan nabinya Nabi Muhammad SAW. Jadi pelajaran buat kita. Kalau kita lemah, kita mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW kemudian dijadikan seremonial saja. Karena saya nggak enak diundang, karena saya kumpulan ini, kalau nggak hadir nggak enak sama ustadz itu, nggak enak sama habib itu, nggak enak sama bulan-bulan, maka nggak ada perubahan. Kita nggak akan mendapatkan faedah daripada perkumpulan maulid Nabi. Oleh karena itu ada ceramah, ada ustadz yang menyampaikan, dan ustadznya jangan berceramah menceritakan apapun. Jangan bicarakan politik, jangan bicarakan sesuatu kecuali bicarakan Nabi Muhammad SAW. Karena tujuannya maulid Nabi bagaimana umat itu bangkit hatinya cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun orang Muslim, kalau sudah lupa dengan Nabi Muhammad akan dikuasai sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menjadi budak-budaknya syaitan, sehingga mereka umat Islam terombang-ambing, kabutai sel, dan mereka mudah ditaklukkan. Saya baca kitab Tuhfatul Ahbab ketika tahun 1940-an, orang-orang Israel sudah menguasai Palestina dan mereka mulai gelisah dan bertanya kepada seorang ulama bagaimana mengatasi mereka. Maka ulama itu langsung bertanya, bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian menjaga sholat 5 waktu kalian? Bagaimana keadaan wanita-wanita kalian? Apakah tabarruj jahiliyah? Apakah kalian melakukan suatu perbuatan seperti mereka orang-orang kafir? Ikhtilaf, melakukan kemungkaran? Maka dijawab, ya betul, kami melakukan itu semuanya. Artinya sholat 5 waktu nggak berhasil, sehingga Masjidil Aqsa tidak ramai seperti Masjidil Haram, tidak seramai seperti Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa hanya berapa saf, dan wanita-wanitanya betul buka aurat. Dan kita pun melakukan apa-apa yang seperti mereka orang kafir lakukan. Mereka melakukan ikhtilaf laki dan perempuan. Itu gak datang. Maka katakan sama ulama itu, gak bakalan menang menghadapi Israel dengan cara apapun. Karena sejarah bahwasanya Israel itu ditaklukkan, Palestina dikuasai orang Muslim,
apabila mereka taat kepada Allah dan taat Rasul. In tansurullah yansurkum, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Tetapi kalau tidak, jangan minta pertolongan kepada Allah. Kalau masih pakai otak, kalau masih pakai akal, silahkan dengan akalmu, dengan otakmu. Kita punya kekuatan yang bertauhid. Kita punya kekuatan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala wa nahnu minal aminin. Hidupnya kita dengan kalimat itu, wafatnya kita dengan kalimat itu, kita hidup akan dibangkitkan dengan kalimat itu, kita dalam keadaan aman. Tetapi kalau la ilaha illallah tidak mau kita kenal, tidak mau kita pelajari, apalagi kita tidak mau ngamalkan Muhammad Rasulullah, juga kita nggak mau ngerti apa itu makna Muhammad Rasulullah, apalagi kita mau ngamalkan, jangan mengharap hidup kita akan aman. Jangan mengharapkan kematian kita akan aman. Jangan mengharapkan nanti kita dibangkitkan dalam keadaan aman. Ngeri dan hati-hati. Oleh karena itu, alhamdulillah ada peringatan semacam ini. Mudah-mudahan kita semuanya dibangkitkan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita jangan sampai kendur, jangan sampai kemudian meragukan amal ini. Kita ini derek, kita ngikuti ulama-ulama. Mudah-mudahan kita ikuti, amin. Kita ngikuti ulama, bukan ngada-ngada kita. Ulama dari ulama sebelumnya, dari abad 4. Tentunya ini untuk membackup, untuk membentuk umat ini supaya jangan sampai nggak kenal. Tetapi tambah cintanya tambah. Bagaimana dengan hadis kullu bid'atin dhalalah? Maka dikatakan ulama, ini hadis kullu bid'atin dhalalah termasuk umum, uri dan khusus. Ini kalimat umum tapi maksudnya khusus. Artinya kullu bid'ah enggak semuanya, tetapi allati tukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan kitab dan sunnah. Bukan semuanya. Kalau bertentangan dengan kitab dan sunnah, dhalalah, itu sesat. Kita alhamdulillah di majelis ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan kitab dan sunnah. Kalau ada, tegur kita. Kalau ada, nasihati kita. Kita ikhtilat enggak. Sini lagi, perempuan sana. Betul. Di majelis ini kita datangkan para habaib, para kiai, biar mata kita ini melihat mereka, para kiai, para ulama. Biar mata ini melihat para habaib, biar mata ini melihat sesama saudara, biar silaturahim. Betul? Di majelis ini kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Betul? Di majelis ini kita mau dengar sejarah Nabi Muhammad. Betul? Di majelis ini ingin mendengar pujian-pujian Nabi Muhammad SAW yang dulu ketika Nabi Muhammad dipuji-puji, Nabi Muhammad gembira. Mudah-mudahan ketika kita puji-puji Nabi Muhammad pun gembira dengan pujian kita. Betul? Mana yang bid'ah? Kullu bid'atin dhalalah, ay kullu bid'atin allati tukhalifu kitab was sunnah dhalalah. Kita nggak ada pertentangan kitab sunnah. Justru di dalamnya banyak ajaran-ajaran agama yang ditanam sama ulama-ulama kita. Sehingga kita harus bergembira malam ini kita semuanya beribadah, mendekatkan diri pada Allah. Tapi sekali lagi, ini acara bukan ibadah. Diisi ibadah, bedakan. Sehingga kalau ada ibadah, kita harus tanya dalilnya. Mana? Apakah Nabi melakukan hal itu? Tetapi kalau ada, selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, silahkan. Karena al-asal ibah. Karena pada dasarnya itu semuanya mubah. Kecuali ada larangan. Di sini kita melakukan acara maulid Nabi Muhammad, tidak ada larangan. Mana dalilnya? Rasulullah melarang maulid Nabi Muhammad. Apakah ada? Apakah ada hadis, ada ayat? Kalau tidak ada Al-Quran dan hadis, berarti menunjukkan boleh kita mengadakan maulid Nabi. Ini ada nggak perlu ada dalil. Tetapi kita orang Muslim,
Muslim yang benar, bin husni Islam rati tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk Islam yang baik meninggalkan apa-apa yang sia-sia. Sehingga acara maulid kita yang kita lakukan ini diisi dengan hal-hal yang baik. Sehingga amalan kita ini amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala. Kemudian yang lebih kuat lagi ada ayat. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa. Ketika nanti kiamat, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk umum uri dari khusus. Ini umum tapi yang maksudnya khusus. Maksudnya makhluk-makhluk tertentu yang Allah kehendaki binasa. Artinya ada makhluk-makhluk tertentu yang tidak dikehendaki Allah binasa. Bukan Allah saja yang tidak binasa. Allah berkehendak ada makhluk-makhluk Allah yang tidak binasa. Ketika tiupan pertama, malaikat Israfil niup, semuanya binasa? Tidak. Malaikat Israfil tidak binasa. Apakah ditiup kemudian Israfilnya mati juga? Tidak. Ada 8 malaikat di kitab Nurul Gholam Tauhid. Ada 8 malaikat yang masih hidup. Ketika ditiup Israfil malah terakhir. Jibril, Mikail, kemudian 4 hamalatul arsh yang memikul arsh itu nggak hancur. Jadi Israfil niup, maka malaikat 8 ini nggak hancur. Kemudian arshnya, kursi nggak hancur, Lauhul Mahfuz nggak hancur. Kalau hancur bagaimana? Amaliyah kita ini semua disimpan di Lauhul Mahfuz. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imanin mubin. Semua amalan kita direkam, dicatat di Lauhul Mahfuz fi imanin mubin. Kalau hancur arsy, kalau hancur Lauhul Mahfuz, ya tidak ada data. Walaupun Allah nggak perlu dengan data, bisa saja. Tetapi semuanya ada sebab, ada akibat. Disimpan Lauhul Mahfuz. Wal qalam nggak hancur. Surga, neraka nggak hancur. Ajmul zanab, manusia itu ada tulang ekor terakhir paling ujung itu nggak hancur. Kulit, daging, tulang hancur, tetapi ajmul zanab nggak hancur. Nanti ketika dibangkitkan dari ajmul zanab itu muncul tulang lagi dan kemudian Allah Ta'ala turunkan ruhnya. Ruh juga nggak hancur. Jadi ada pengecualian, tidak hancur. Jadi jangan menemukan ayat dan hadis ditelan mentah-mentah. Tanyakan ulama. Apalagi Allah sudah mengingatkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Artinya di sini bukan hanya sekedar tanya, tetapi hadir di majelis taklimnya mereka. Jangan hadir, maaf, acara-acara maulid saja. Maulid manaqib tahlil, maulid manaqib tahlil. Yang wajib ditinggalkan. Apa yang wajib? Adalah majelis taklim. Itu majelis yang dicintai Nabi Muhammad. Itu majelis yang digembirakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis yang selalu dihadiri Nabi Muhammad adalah majelis taklim. Majelis yang dijelaskan halal haram. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, di situ ada kumpulan zikir, di situ ada kumpulan-kumpulan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di situ menjelaskan halal haram. Tapi anehnya ketika majelis taklim pada bubar kafir. Kenapa? Memang syaitan itu di semuanya, Pak. Dan juga nggak ada jajan makanan, paling kopi. Tapi insya Allah dengan acara maulid Nabi Muhammad SAW di tempat ini, Allah Ta'ala tanamkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama Islam, sehingga mudah-mudahan dari ini, majelis ini, keluar dari majelis ini, Allah Ta'ala berikan kekuatan zahir dan batin untuk membela Nabi Muhammad SAW. Bagaimana membela Nabi Muhammad? Hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Bagaimana membela Nabi Muhammad? Ajaran-ajaran yang sudah diajarkan kita hidupnya. Ramaikan majelis taklim, datangi ulama-ulama. Masya Allah, kita di Pekalongan, Keratenan, banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai. Tapi maaf kadang limitnya, muridnya sedikit. Mulai dari ini, insya Allah, ya, kita menggembirakan Nabi Muhammad SAW, meramaikan majelis taklim sehingga kita kenal siapa Nabi Muhammad dan cinta Muhammad SAW. Akhirnya kita mohon kepada Allah
Rabbana fa'na ma 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana la tadabbar ila farda wa la 'aibla sadda wa la maridan illa syafaita wa la qamma illa farsa wa la hajata min hawajina illa ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwab wa sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.